Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai sejarah Sultan Sulaiman pertama. Sulaiman pertama atau umumnya dikenal sebagai Sulaiman the Magnificent, Sulaiman yang agung, di barat adalah Sultan Turki Utsmani ke-10 yang berkuasa antara 1520-1566. Ia menjadi raja terkemuka di Eropa pada abad ke-16 setelah berhasil memajukan ekonomi, militer, dan politik Kekaisaran Turki Utsmani, Ottoman, serta melakukan penaklukan ke Eropa, Timur Tengah, dan Afrika Utara. Di bawah kekuasaannya pula, Kekaisaran Ottoman mencapai puncak kejayaan dan membawahi setidaknya 25 juta orang. Di dunia Islam, Sulaiman pertama juga dijuluki sebagai Al-Kanuni, yang artinya pembuat undang-undang. Sebutan ini ia didapatkan atas jasanya dalam menyusun peraturan perundang-undangan bagi rakyat dari berbagai lapisan dan golongan. Sulaiman pertama lahir pada 6 November 1494 di kota Trabzon, yang berada di selatan Laut Hitam. Ia adalah putra selim pertama dari istrinya yang bernama Hafsah Hatun. Kehidupan awal Sulaiman pertama dapat diketahui ketika ia berusia 7 tahun. Di usia 7 tahun, ia mulai belajar sains, sejarah, sastra, teologi, dan taktik militer di Sekolah Kekaisaran, Istana Topkapi, yang berada di Konstantinopel. Sejak kecil, Sulaiman pertama telah dekat dengan para pemuka agama dan sastrawan. Oleh karena itu, ia akhirnya menguasai 4 bahasa lain selain bahasa Turki, yaitu bahasa Arab, Serbia, Persia, dan Chagatai. Sulaiman pertama kemudian menggunakan keahliannya itu untuk menerjemahkan kitab suci Al-Quran ke dalam bahasa Turki. Pada usia 17 tahun, ia diangkat menjadi gubernur Kaffa, Theodosia, kemudian Manisa, juga di Edirne dalam waktu yang sangat singkat. Setelah kematian ayahnya, Sulaiman pertama kembali ke Konstantinopel untuk dinobatkan menjadi Sultan Turki Utsmani ke-10 pada September 1520. Ia lantas memulai pemerintahannya dengan melakukan kampanye melawan kekuatan Kristen di Eropa Tengah dan Mediterania. Pada 1521 dan 1522, Sultan Sulaiman pertama secara berturut-turut memimpin gerakan melawan Hongaria, khususnya Belgrade dan Rhodes. Kekuatan militer Hongaria pun dapat dipatahkan sepenuhnya pada 1526. Setelah Eropa, pada 1530, Sulaiman pertama mengalihkan perhatiannya ke dinasti Safawiyah di Persia, yang telah menjadi lawan secara turun-temurun. Gerakan itu berhasil membuat sebagian besar Timur Tengah dan Afrika Utara jatuh ke tangannya. Pada 1538, kota Aden di Yaman direbut oleh Kekaisaran Turki Utsmani untuk dijadikan basis serangan terhadap bangsa Portugis. Hal ini dilakukan sebagai salah satu cara untuk membangun kembali hubungan perdagangan dengan Kekaisaran Mughal. Selain itu, Sulaiman pertama juga memimpin ekspansi ke wilayah Mediterania dan Afrika Utara. Praktik ekspansi yang dilakukan Sultan Sulaiman pertama selama berkuasa berhasil membawa wilayah Asia Kecil, Armenia, Irak, Syria, Hejaz, dan Yaman di Asia Barat, Mesir, Libya, Tunis, dan Aljazair di Afrika Utara, serta Bulgaria, Yunani, Yugoslavia, Albania, Hongaria, dan Rumania di Eropa Timur, jatuh ke tangan Kekaisaran Turki Utsmani. Di bawah pemerintahannya, armada Ottoman mendominasi laut dari Mediterania ke Laut Merah dan melalui Teluk Persia. Dampak perluasan wilayah ini terhadap perekonomian Turki Utsmani adalah meluasnya jalur perdagangan dan melimpahnya upeti tahunan dari daerah taklukannya. Hal lain yang membuat Sultan Sulaiman pertama berbeda dari pendahulunya adalah ia dikenal sebagai legislator ulung hingga disebut sebagai Al-Kanuni atau pembuat undang-undang. Sultan Sulaiman pertama berusaha mereformasi undang-undang supaya sesuai dengan perubahan pada kekaisaran, tetapi tetap tidak melanggar hukum Islam. Hasilnya adalah Undang-Undang Utsmaniyah yang kemudian diterapkan oleh kekaisaran selama lebih dari 3 abad. Pada masa kejayaan Turki Utsmani pula, ajaran Islam, kebudayaan, kesusastraan, ilmu pengetahuan, perniagaan, dan kesejahteraan rakyat berkembang dengan sangat pesat. Terlepas dari pencapaiannya, Sultan Sulaiman pertama ternyata rela melanggar tradisi keluarganya ketika menikahi Hurrem Sultan atau dikenal sebagai Roselana.
Roselana adalah putri pendeta yang masuk Islam dan juga seorang harem, yang kemudian menjadi selir dan akhirnya menjadi istri resmi Sultan. Keputusan Sultan untuk menjadikan Roselana sebagai istri resminya membuat istana dan seluruh kota tercengang. Belum lagi ketika Roselana diperbolehkan tinggal dengan Sultan di istana selama sisa hidupnya. Padahal, seorang harem seharusnya diasingkan ke kota lain bersama anaknya dan tidak diperbolehkan kembali ke istana kecuali keturunan mereka menjadi penerus tahta. Sultan Sulaiman pertama meninggal pada 6 September 1566, saat menjalankan ekspedisi ke Hongaria. Jenazahnya kemudian dibawa kembali ke Istanbul dan dimakamkan di Masjid Sulaimania. Setelah itu, tahta jatuh ke tangan Selim Pertamai, putra Sulaiman pertama dan Roselana. Sultan Sulaiman pertama telah berhasil mengantarkan Kekaisaran Turki Utsmani menuju puncak keemasan. Sayangnya, setelah dirinya wafat, Kekaisaran Ottoman perlahan-lahan mulai mengalami kemunduran. Terima kasih sudah mengikuti video-video kami, jangan lupa share, like dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami.